Shalom, saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Rabu 8 Juni 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan dengan judul Menghampiri Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 3. Bacaan harian Mazmur 21 sampai dengan 25. Alkitab menegaskan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Tuhan karena Tuhan adalah kudus. Sehingga tanpa kekudusan kita pun tidak dilayakkan untuk menghampirinya. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi, kita tidak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa kesucian hati. Pemazmur pun bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabnya, yang boleh datang menghampiri Tuhan atau naik ke gunungnya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi bukan sembarang orang. Mari ingatlah itu. Orang yang bersih, tangannya bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan berbicara tentang tindakan. Jadi orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela, bebas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selain itu, orang yang memiliki hati yang murni artinya bersih, jernih, tidak ada hal-hal buruk yang tersimpan dalam hati. Keadaan hati seseorang sangat menentukan segalanya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Bila hati kita bersih, secara otomatis akan berdampak pula terhadap ucapan dan mulut kita. Mengapa demikian? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Setiap orang yang terlibat dalam segala bentuk penipuan dan juga sumpah palsu tidak layak menghadap Tuhan. Penipuan dan sumpah palsu adalah kekejian di mata Tuhan. Hari-hari ini kita perlu meminta kepada Tuhan supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus, supaya hati kita semakin murni di hadapan Tuhan. Tangan kita bertindak semakin bersih di hadapannya, dan biarlah Ia mendapati kita hidup kudus dan berkenan kepadanya, dan kita dapat menghampiri gunung Tuhan. Haleluya. Refleksi, apakah yang Anda alami tentang kekudusan? Apakah Anda sulit untuk melakukan hal ini? Kalau Anda sulit, coba kembali periksa hati Anda. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus ada di hati kami, di hidup kami, sehingga kami dapat dijauhkan dari segala kecemaran yang dapat mengusik kekudusan kami kepadamu. Amin.
Power statement, berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.